Masalah kristenisasi, kita harus selalu waspada. Apakah Kristen Ortodok atau yang lainnya. Sekarang gini loh. Kita perlu menguatkan ada yang di rumah kita. Dalam strategi menyelamatkan itu adalah menyelamatkan diri sendiri, urusan keimanan. Jangan kita sibuk menyelamatkan orang, ternyata kita sendiri terjerumus. Di pesawat saja kalau ada oksigen kurang itu suruh pakai dulu sebelum nolong orang lain. Artinya kadang kita sibuk. Yuk anak kita sudahlah. Jangan sampai anak kita terjerumus di dalam urusan akidah yang sesat, kristenisasi dan sebagainya. Nah kalau kita membentengi dari sini beres semuanya. Apa artinya kalau kita gembar-gembar ternyata anak kita sekolahkan di tempat yang membahayakan urusan akidahnya. Bagi kita membenting sebab semua agama, ingat semua agama, dia juga bercita-cita untuk menyebarkan agamanya dan ini tidak mungkin dibendung. Cuman kita harus membendung keluarga kita dengan menguatkan iman di dalam keluarga kita dan kita berjuang. Semua agama juga ingin mengajak kepada kebaikan. Bukan mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada agamanya. Semua agama. Apalagi kalau sudah negeri seperti kita diperkenankan untuk muka. Memang kita harus waspada dengan itu semuanya. Jadi waspada kita itu jangan sibuk kita ngurus itu saja. Tapi kita harus sibuk ngurusi anak kita. Gembar-gembar urusan kristenisasi. Wah anaknya nggak ngaji-ngaji, nggak bisa. Ngaji nggak bisa. Kenapa kamu enggak? Ini yang bisa bakal masuk Kristen lebih dulu nanti. Ini kadang-kadang kita nggak sadar, banyak ngomong. Betul ada kristenisasi kita waspada. Makanya informasi-informasi tentang berpindahnya orang kepada agama lain itu adalah untuk koreksi diri kita keluarga. Sebab pendidikan Al-Quran ku anfusakum, dirimu keluargamu dulu. Biarpun katanya amar ma'ruf nahi mungkar, Allahu akbar amar ma'ruf, Allah sholli ala sayyidina amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan untuk orang lain dulu, rumahmu. Gimana ngajak kepada kebaikan anaknya saja dipakai baju yang benar susah. Bapaknya mengambil pedang, megang pedang, anaknya megang hammer. Ini masalah. Enggak seimbang ini. Artinya yukku anfusakum. Baik itu semua ada. Bukan hari ini saja ibu. Kalau sudah ortodok itu biasanya lebih tampak. Yang repot tuh yang halus. Yang halus. Dan mereka tidak bisa disalahkan karena mereka punya hujah kemanusiaan misalnya. Kalau dia bagi-bagi makanan Indomie langsung kita tuduh sebagai seorang yang menyebarkan misi Kristennya. Dia berkata, orang ngasih makanan kok nggak boleh, memangnya ada larangan. Saya kan sosial, murni sosial. Alasan mereka orang kita terbeli. Jadi jangan mikir orang yang mengganggu. Kalau orang mengganggu mulai zaman dulu ada Abu Jahal. Mulai zaman Nabi Adam ada iblis. Tapi kita perlu ngurus rumah kita sendiri. Yuk. Ada terus. Gerakan-gerakan itu terus berkembang. Membentengi, benar membentengi. Ternyata benteng yang paling kuat adalah di dalam rumah kita sendiri. Sekolah kita. Sekarang anak kita ada di mana sekolahnya? Bergaul dengan siapa? Bergaul dengan siapa mereka itu? Nggak mungkin beragama itu serta-merta. Kalau berdatangan orang Nasrani langsung datang berubah, nggak mungkin. Langsung berubah sehari nggak. Mulai dari pergaulan, kagum, kebawalah itu semuanya. Jadi yang disampaikan oleh penanya ini benar, yang demikian itu ada tentang program-program semacam itu dan ada di mana-mana. Khususnya di saat adanya bencana-bencana, cuman mereka juga berhujjah. Karena mereka juga percaya adanya pahala dari Tuhan yang mereka yakini. Mereka pun ingin membuat kebaikan, biarpun ada misi. Makanya kalau kita hanya main tuduh saja, nggak akan berjuang di rumah kita. Benar, kita harus antisipasi itu semuanya. Caranya bagaimana? Ya kita dulu dong yang pergi ke Gunung Klut sana sebelum mereka datang. Oh, kita selalu ketinggalan. Kita selalu ketinggalan. Buat urusan DKM masjid nggak beres-beres. Urusan masjid ini. Nah, bangun masjid aja nggak beres-beres, harus duit zakat. Mestinya kan duitnya orang fakir gini kan untuk bantuan sana. Orang-orang melarat, orang-orang yang kena bencana dan sebagainya. Ada orang di luar Islam kemudian datang ke sana. Nggak bisa dilarang karena apa? Mungkin karena ketulusan mereka dengan agamanya harus berbuat baik. Mungkin. Cuman sekarang jangan ngomongin orang mana duit yang kau keluarkan untuk mereka. Itu loh. Waktu ada gempa bumi, ibu keluar duit berapa? Tanya anda, usah dijawab. Hah? 1.000? 2.000? Kalau 5.000 saja jamaah ini kira-kira kita bisa mengirim apa sih ke sana? Luar biasa. 5.000 aja untuk bencana itu. Kita sering banyak ngomong saja. Kita perlu menindaklanjuti, membentengi dengan kita. Jangan di saat ada orang berbuat baik lalu kita marah.
Ini adalah program kristenisasi dan seterusnya. Ya gimana? Mereka butuh makan, kitanya nggak gerak. Mungkin kita selalu wanti-wanti. Produk saja kita masih senang dengan produk Yahudi loh ya. Padahal sudah kita wanti-wanti. Biarpun kadang dikirim ke pondok, karena sudah dikirim harus diterima produk Yahudi. Kita harus bisa membedakan ini bukan produk kita. Harus ada keimanan ini. Harus ada keyakinan. Harus ada kekuatan di sini. Kita sering ditipu, berhayal, sok jadi pejuang. Maka dari itu, ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau ada saudara kita gempa bumi, bencana, tsunami, gunung meletus dan sebagainya, ayo kita menjadi orang yang pertama. Bisa menolong mereka. Dan kadang kita itu terlalu banyak kesibukan. Sampai, mohon maaf ya, gempa bumi kemarin pun kita tidak berbuat apa-apa kan? Karena kita lupa. Kita mikir maulid Nabi SAW saja. Mestinya ada yang punya ide, membuat kotak amal di sini, kemudian datang ke sana, ada kegiatan. Dan memang pernah kita lakukan dulu, ada tim Al-Bahjah yang ada di Tulungagung, di saat ada Gunung Kelut, kita membuat posko yang ada di Gunung Kelut sana. Jadi kita datang ke sana dan sebagainya. Dan ternyata di situ juga banyak, alhamdulillah, saudara kita dari jamiah-jamiah yang di sana. Akan tetapi tidak sedikit dari luar Islam yang ada di sana. Artinya kita berlomba untuk menolong mereka. Dan tujuannya bukan saja sekedar menyelamatkan mereka dari program kristenisasi itu. Tidak itu saja. Tapi lebih dari itu kewajiban kita sebagai seorang muslim yang selamat untuk menolong yang dalam keadaan musibah. Ini lo kurang hidup hati kita. Makanya pembahasan tentang memerangi atau mengcounter, mengantisipasi kristenisasi adalah dengan perilaku nyata. Bukan di koran, bukan di mimbar, akan tapi perilaku nyata bagaimana agar mereka benar-benar bisa tergeser. Kita yang maju. Kita yang maju. Nyumbang barangkali berat. Tapi tolonglah produk-produk. Kalau belanja, kalau bisa. Kalau belanja, itu pun harus milih. Selagi untungnya adalah untuk umat yang ahli sujud, belanjalah ke dia. Biarpun harganya lebih mahal dikit. Cuman ada alasannya subhanallah, kurang kejujuran. Pabrik tempe saja bingung. Lah kok seneng dengan tempe Amerika? Apa kedelai Amerika? Kenapa? Buya, kalau kedelai Amerika itu dijamin bersihnya. Lah kan tetangga kita ada yang jualan kedelai. Buya, saya pernah belanja ke kedelai miliknya tetangga kita yang Islam. Mesin saya rusak. Lah kok bisa? Campur pasir. Wah, ini yang karakter umat Islam yang nggak punya iman. Jadi satu karung itu kan dikasih pasir 2 kilo kan kacau. Nggak ada kejujuran di sini, repot ini. Nah ini loh yang perlu kita perangi, menjadikan kita beralih daripada keluarga sendiri karena kita nggak jujur. Subhanallah. Terlalu banyak PR di rumah kita. Kadang kita sibuk urusan di luar, PR di rumah kita masih benar. Kerudungi anak istrimu, ajak ngaji anak istrimu, kenalkan Allah anak istrimu. Itu secara otomatis membentengi itu semuanya. Makanya sebagian para masaya lebih senang dengan mengadakan majelis semacam ini. Itu akan membentengi, lihat. Yang bergabung selamat. Membawa orang, 2, 3, perbanyak majelis. Sholawat, kiri sana sini. Ini membentengi. Ramai ke sana. Itu harus dibarengi dengan amal nyata semacam ini. Dan ini termasuk bagian membentengi kristenisasi adalah memperluas dakwah. Makanya kita membuat namanya radio, media-media kita sebar di sana sini juga dalam irama itu. Makanya kita lebih baik, ayo kita banyak bekerja saja, tidak hanya banyak bercerita. Sampai ada sebuah WhatsApp yang kita bergabung, setiap hari cerita tentang itu semuanya, berita tentang program ini, ada gereja begini, ada ini semua. Capek ceritanya ini. Kok enggak ada penggalangan dana, yuk pergi ke sana, atau apa. Ini cerita tok nih. Kita perlu amal nyata untuk menolong saudara kita yang seagama agar selamat. Dan dengan amal nyata. Baik, ini saja. Dan termasuk diantaranya adalah mencetak kader-kader besar. Ini adalah program yang luar biasa. Mencetak ulama. Jadi membentengi adalah mencetak ulama. Sehingga kita juga di samping konsentrasi di media-media yang di luar, maka pondok pun kita harus konsentrasi. Kita ingin mencetak kader-kader yang tahan banting. Makanya pondok di sini itu berat. Gak semua orang bisa kerasan. Santrinya itu setiap hari dimarahi terus. Sebab sebelum dimarahi orang harus latihan dimarahi sama gurunya dulu. Kalau dimarahi gurunya mah bisa benar. Kalau dimarahi orang kadang-kadang marahnya tidak pakai tujuan. Makanya di sini marahi terus. Makanya yang paling sering dimarahi biasanya paling cepat jadi itu. Marahin, karena apa? Harus tahan banting dia.
tahan banting karena di luar subhanallah kita bertemu dengan ini. Maka pondok kita juga konsentrasi, bukan hanya sekedar media. Memang media kita perhatikan dari radio-radio yang kita sebar di sana sini, tapi pondok. Maka dari itu kami himbau. Tahun ini 4 bulan lagi kita harus menerima siswa. Terhitung yang di depan ini mungkin kita harus terima 150 dan di belakang adalah kalau bisa kita nerima juga 150. Yang daftar biasanya sampai 500, 700. Kalau memang ada tempatnya mungkin bisa kita terima semuanya. Karena kemarin itu untuk anak-anak tahfidz itu yang kita tolak lebih dari 250. Anak tahfidz. Sekarang, hari ini saja belum nerima siswa baru sudah tempatnya nggak ada. Tempatnya nggak ada ini, belum ada ini. Masya Allah tempatnya ya asal-asalan saja. Kayaknya harus lihat sendiri di foto. Tolonglah di foto situ biar tahu ibu-ibu, bapak-bapak kalau anak-anak di belakang tidurnya kayak ikan pindang gitu loh. Kadang-kadang unik gitu. Di lehernya temannya ada kaki temannya. Di muka temannya ada kaki temannya. Itu sudah ya, sungsang sembelit itu. Jadi memang keadaannya seperti itu. Kita perlu perluas. Sebelah ini sudah ada lapangan. Makanya lintaskan doa setiap malam wahai ahli surga. Mohonlah semoga Allah mengirim ahli surga bisa membangun di sebelah ini. Biar mereka lega tempatnya. Dan alhamdulillah insya Allah di belakang ini akan kita bangun juga. Di belakang Pondok Putra Tahfidz. Itu akan dibangun berapa lokal itu. Tapi ini lihat kita perhitungkan. Dibangun langsung penuh dulu sebelum siswa baru datang. Karena saat ini di kamar darurat ini sudah kebanyakan. Kemudian putri juga akan kita bangun secepatnya. Pokoknya intinya wahai para bapak ibu. Lihat. Kalau tadi ada yang bertanya tentang kristenisasi dan seterusnya. Itu adalah program memurtadkan umat. Kita punya program menguatkan iman umat biar tidak murtad. Yaitu program pondok pesantren ini. Maka dari itu. Mohonlah kepada Allah, semoga Allah mengirim ahli surga, orang-orang kaya yang ahli surga, yang bisa berjuang di tempat ini. Untung-untung seperti yang lainnya ini. Bisa ya bantu dengan semen 2, duit 10.000, 50.000, diterima Bu, insya Allah oleh Al. Cuman ada lagi yang beli, langsung saya bangun semuanya, kasih kuncinya saja. Itu bagus, lebih enak, saya tidak usah ngurusi, kan gitu. Memang kalau ada orang pengen surga itu jangan tanggung, yang gede sekali. Ada. Dan ternyata tidak mustahil yang demikian itu. Lihat semuanya pembangunan itu lancar semuanya. Bahkan kiainya nggak pernah ngurusi pembangunan. Ini yang belakang yang bangun orang satu sudah dibangun semuanya. Sampai selesai insya Allah nanti dikasihkan kuncinya. Begitu. Dan apakah orang baik hanya itu saja? Tentu tidak. Kita mohon di Allah semoga ada orang lagi ini ada luas. Ada lokasi sebelah ini kosong 1,5 hektar. Kalau ada orang punya duit, ayo bangun. Bismillah. Urusan siswa, santrinya, kita, tim, atau teman-teman yang mendatangkan semua. Sudah banyak yang nunggu. Dan untuk tahfidz di belakang free, gratis. Tapi biarpun gratis, kita tetap memberikan kesempatan kepada siapapun yang ingin menjamin mereka satu demi satu. Cuman itu adalah memang bukan sekolahnya orang melarat. Biarpun orang kaya tetap nggak bayar di belakang itu ya. Akan tapi yang boleh belajar di situ adalah orang yang mau dicetak, mau diarahkan, mau dididik, mau dibimbing. Baik, minta tolong dan minta tolong setiap malam. Lintaskan dengan permohonan yang sesungguhnya. Ya Allah, kirimkan orang-orang ahli surgamu, orang ikhlas ahli surgamu yang bisa membantu pembangunan pondok ini. Itu saja. Ibu setiap malam, gak usah panjang-panjang doanya. Ya Allah, kirimkan orang ikhlas ahli surgamu yang bisa membangun pondok pesantren ini. Subhanallah. Jadi yang bangun insya Allah ahli surga. Selesai. Doanya itu saja. Ditambah, ya Allah jadikanlah aku bersama mereka. Kalau ibu nggak punya duit, bisa saja tahun depan jadi orang kaya raya, jadi cukup. Kalau ibu pelit, bapak pelit, tiba-tiba jadi dermawan. Susah diberesin kesusahannya. Baik. Jadi niat, ya Allah kirimkan orang ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang di pondok ini. Membangun pondok ini. Kemudian jadikanlah aku bersama mereka terus ulang-ulang permohonan ini. Jadi menggantung kita kepada siapa? Pada Allah, bukan membantu kepada orang kaya. Enggak jaminan orang kaya bisa membantu. Yang membantu adalah orang pilihan Allah. Tidak kaya, tidak melarat. Yang membantu adalah orang pilihan Allah. Orang kaya, oh banyak orang kaya. Akan tapi apakah semuanya tersentuh hatinya untuk itu? Tidak. Tapi maka kita perlu ahli surga. Yang berjuang bersama kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ahli surga karena Allah, enggak perlu basa-basi bu. Enggak perlu kita harus nunggu ingin ngucapin terima kasih. Yang bangun tuh jarang ketemu. Datang ke sini ketemu Bang. Tidak pernah saya ketemu. Assalamualaikum. Dan termasuk Kiai Al-Bahjah itu jarang terima kasih kayaknya itu. Sebab terima kasihnya
kami serahkan kepada bapak-bapak untuk mendoakan mereka. Ibu-ibu doain mereka, semoga mereka diberi oleh Allah kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat untuk diri dan anak keturunan mereka semuanya. Baik, insyaallah ini saja.